Guys, aku ngomongan. Mau cowok, mau cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.
المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب الذي تقرب به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على دردان حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرورا توالى بحبيبي سرور
Dialah Nabi yang akan memasuki surga pertama kali di antara para nabi, dan kitalah umat yang akan memasuki surga pertama kali bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pertama kali bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Kameramen sama-sama nyampe cok. kita hargai dan kita hormati Ahlul Bait, Sahibul Bait, serta orang tua, para ustaz dan teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan momentum ini sebagai silaturahmi kita, dan dengannya kita pulang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dilirik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Momentum Maulid yang kita adakan, kalau di kampung saya itu di Sulawesi, kita Maulid itu kalau bulan Maulid, saking pengennya orang baca Maulid. Itu kalau di sini mungkin ya, yang saya lihat ngadainnya tuh musola, masjid. Kalau di kampung saya setiap rumah ganti-gantian bikin acara Maulid. Sekarang misalkan di rumah Genta, besok di rumah Aneh. Tapi misalkan ya, kalau beneran jauh rumah Aneh. Amin. Amin. Ya, besoknya lagi di rumah Sajamal. Terus begitu terus di setiap rumah diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Apa harapannya? Yang tadi dibacakan qasidah. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruj. Setiap rumah dahulu ya, zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semua sahabat tuh minta rumahnya dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Gak perlu ditanya lagi biar apa? Biar rumahnya berkah. Biar rumahnya itu nggak perlu penerangan lagi, cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tidak ada Rasulullah, maka yang dibutuhkan adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, juga membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Maulid? Maulid di dalamnya ada semua, kita baca semua. Ya, itu cuma dalam bahasa Arab. Itu isinya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harap dengan pembacaan Maulid, rumah kita jadi berkah, rumah kita jadi terang, rumah kita jadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala. Ya, semua harapan-harapan baik itu terkandung di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya laqad, la itu menunjukkan sumpah. Allah bersumpah. Berarti kalau ada kata-kata la dalam Al-Quran, Allah mau bersumpah. Kalau kita ngomong sampai sumpah, itu berarti apa? Kita mau meyakinkan lawan bicara kita. Kita mau meyakinkan apa yang akan kita sampaikan itu betul. Sampai kita pakai sumpah. Makanya kalau orang ngomong nggak dipercaya, sumpah. Wallahi, demi Allah, biar apa? Biar dipercaya. Atau sesuatu yang mau disampaikan itu luar biasa, sesuatu yang mau disampaikan itu penting, makanya pakai sumpah. Wallahi, saya lihat ini begini, biar dipercaya. Nah, Allah memakai sumpah. Lah, qad, sesuatu yang pasti terjadi. Laqad ja'akum rasulun, sungguh pasti Allah bersumpah demi kekuasaannya, demi kedermawanannya, demi sifat-sifatnya yang mulia, sungguh telah datang
tapi bersama laqad ja'akum. Ya, Viral tidak nih. kata ila. Ja'akum itu datang bersama, bukan datang kepada. Jadi itu Rasulullah mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli wa barik alaihi. Ja'akum rasulun. Juga kata-kata ja'a dalam bahasa Arab itu merupakan penyampaian yang akan disampaikan itu genting, penting dan dahsyat luar biasa. Apa yang Allah mau sampaikan tadi? Ja'akum rasulun, utusan min anfusikum, dari jiwa kalian, dari diri kalian. Maksudnya apa? Yang saya utus ini kepada kalian adalah sama seperti kalian, juga manusia. Kalau kita dikasih contoh, Jangan gerak teh. kita disuruh contoh, jangan kita. Contohnya Pegul ayam ini. disuruh contoh kucing, kalau mau dia nggak sama hidupnya. Atau nggak burung disuruh contoh ikan, mau nggak kita? Oh enggak. Bisa berenang enggak? Nah kita manusia dikasih contoh sama Allah, dikasih tauladan sama Allah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita manusia. Tapi Rasulullah basyaran la kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Maksudnya apa? Sifat-sifat beliau itu, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lagi manusia yang seperti dia. Jadi satu aja tuh Rasulullah, panutan dan idola kita. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Beliau itu sedih, beliau itu merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi kita kalau lagi sedih atau lagi banyak masalah, kita jangan ngerasa sendiri. Rasulullah sama merasakannya, bahkan lebih apa yang dirasakan oleh umatnya. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat pengen apa yang bisa menyelamatkan kita, apa yang bisa membuat kita bahagia. Itu sifatnya Rasulullah. Beliau sedih apa yang ditimpa oleh umatnya. Beliau sedih apa yang terjadi kepada umatnya. Dan beliau sangat pengen umatnya itu selamat dunia dan akhirat. Buktinya apa? Dalam Al-Quran juga surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Turun Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah, apa yang engkau pikirkan wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, umatku. Maka Jibril naik ke Allah mengadu bahwa Rasulullah kepikiran nih tentang umatnya. Bikin status lah. Saking kepikirannya, Bikin status. Rasulullah sampai hampir mati, Status. sampai hampir meninggal. Hah? Wala'allaka baqi'un binasa. Saking memikirkan Baterai. umat. Wah, ntar habis cok. Naik Jibril ke Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar Rasulmu sedih. Kekasihnya Allah gak bakal dibiarkan sedih. Tanya Jibril, Nabi Muhammad mau apa? Saya bakal kasih. Kalau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan kasih semuanya agar kamu senang. Siap-siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih habis. Turun Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan pasti Allah kasih. Tangan gua kelihatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala aqwa wahidun min ummati finnar." Yang aku inginkan adalah tidak ada satupun umatku yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah pasti. Maka semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk neraka. Dengan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bukti nyata yang harus kita teladani. Apa yang terjadi kepada seluruh manusia itu sudah dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang terjadi, contoh kita lihatnya siapa? Nabi Muhammad. Ya.
Apa yang kita mau lakukan? Contohnya di mana? Nabi Muhammad semuanya. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana berdagang, tidak ada celaknya Nabi Muhammad SAW. Apapun itu yang kita menginginkan, lihat Nabi Muhammad SAW. Itu baru idola. Idola itu bisa diikuti. Di langit Bukan idola namanya kalau nggak bisa diikuti. Superman. Ada nggak idolanya Superman? Bisa nggak diikutin Superman? Nggak bisa, kan idola. Ronaldo, idola. Bisa diikutin? habis Bisa. idola. Tapi sampai saat ini belum ada kayak Ronaldo. Bisa diikutin bisa, tapi nyelamatin kita. Untung nggak kita ngikutin dia? Enggak sama sekali. Dan itu cuma dalam satu aspek main bola. Kalau Rasulullah semuanya apa yang kita mau ada di dalam diri Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku, kata Allah, mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Maksudnya apa rahmat? Allah Subhanahu wa taala itu sang maha rahmat. Nah, rahmatnya Allah itu ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak hanya dengan orang-orang yang berjubah, orang-orang yang ibadah terus, orang-orang yang ada di dalam masjid terus. Kalau Rasulullah cuma sama mereka, rahmatnya bagi orang-orang berdosa itu siapa? Kira-kira Rasulullah mau gak sama orang-orang berdosa seperti kita? Pasti. Karena beliau rahmat. Jadi tidak bisa kita berputus asa untuk bersama dengan Rasulullah. Rasulullah pun hidupnya bukan hanya beribadah. Rasulullah kasih contoh juga bersosialisasi. Sahabat-sahabat datang sama Rasulullah SAW, datang ke Sidaisyah, nanya bagaimana hidupnya Rasulullah. Terus satu sahabat bilang, saya udah dalam tazawwaj abadan, aku nggak akan nikah sampai mati. Satu lagi bilang, aku bakal puasa setiap hari. Satu lagi bilang, aku bakal sholat setiap waktu, nggak bakal tidur malam, sholat. Sampai dengar Rasulullah SAW dipanggil bertiga. Hei, ya, saya ini, kata Rasulullah, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini panutan bagi umat manusia. Kamu gak usah belagak mau nyanyiin saya. Belagak kamu nikah, saya nikah, kata Rasulullah. Belagak puasa setiap hari, saya gak puasa setiap hari. Makanya sunnah Rasulullah Senin. Amin. Mau sholat setiap malam, Rasulullah juga tidur. Jadi contoh yang baik persis kayak Rasulullah SAW. Tinggal ya bagaimana tingkatan kita nanti ikutin beliau ya segitunya. Tapi pasti kita sama beliau, kita umat pasti diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau Sayyidina Ali, ini cintanya beda sama Rasulullah. Sayyidina Ali ditanya sama sahabatnya, wahai Khalifah, wahai Sayyidina Ali, kenapa hidupmu tuh sebenarnya enak sebagai pemimpin, banyak hartanya, semuanya enak, tapi kamu nggak pernah pakai itu fasilitas sebagai pemimpin. Kamu hidupnya sengsara, kamu masih kerja juga, masih bertani juga. Abu Turab, julukannya Sayyidina Ali, ayahnya debu. Kenapa? Karena tidurnya itu pasti bangun tuh mukanya berdebu, karena tidurnya nggak pakai alas. Bayangin, padahal semua fasilitas dipunya sama Sayyidina Ali. Ditanya, kenapa wahai Sayyidina Ali? Padahal kamu punya semuanya, tapi kamu tidak mengikuti, kamu tidak lakukan, kamu tidak manfaatkan. Kata Sayyidina Ali, aku takut kalau aku beda sedikit aja sama Rasulullah, aku takut nggak bisa sama Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, ya, cintanya beda, cintanya sampai segitunya, itu baru cinta. Ya. Kalau kita ya cinta, alhamdulillah cinta aja. Cinta kan kalau kita cinta, orangnya nggak tahu. Ya. Kita cinta aja dalam hati.
Tapi kalau kita cinta sama Rasulullah, jauh di sana. Rasulullah tahu. Dan siapa yang cinta pada nabinya Pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku. Pasti bahagia, pasti dilirik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta wa man ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di surga. Cinta itu adalah hati. Kalau kita masih punya cinta sama Rasulullah, walaupun implementasi cinta kita itu belum sempurna, setidaknya kita punya cinta sedikit sama Rasulullah. Dan insya Allah dengan habis ini cinta kita makin gede sama Rasulullah. Amin. Cinta sedikit aja pasti dilihat sama Rasulullah. Itu baru cinta yang menguntungkan. Gak bakal bertepuk sebelah tangan tuh cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta waman ahbabta, kau akan bersama orang yang engkau cintai di surga. Tidak akan rugi cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Beliau sudah meninggal jasadnya, tapi beliau hidup di antara sunnah-sunnah yang dihidupkan oleh umatnya. Beliau hidup di antara nama-nama yang dipujikan kepadanya. Beliau hidup di antara pujian-pujian yang dihadapkan untuknya. Jadi selama kita suka memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad bersama kita. Pasti Nabi Muhammad masih ada di antara kita. Yang mati itu, yang meninggal itu jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min alamatil hubbi zikruhu katsir. Dan dari tanda cinta seseorang itu ingatnya banyak. Kita kalau cinta sama orang pasti ingatnya terus menerus. Ingatnya mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, Dianya semuanya ingat dia. Tinggal kita ganti dianya siapa, objeknya siapa. Kita ganti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kita nggak perlu takut untuk memuji Nabi Muhammad. Kita nggak perlu takut untuk menyebut Nabi Muhammad. Kita bangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana semangat kita untuk dijadikan kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana sayyidu ibni Adam wala faqat. Aku adalah pemimpin Bani Adam tanpa sombong, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya Bani Adam, dari Bani Adam sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad. Itu siapa pemimpinnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat nanti di akhirat orang-orang mencari keselamatannya sendiri, kita sibuk sendiri. Gak ada mikirin orang tuh, gak ada di akhirat. Mikirin diri sendiri. Siapa yang mikirin kita juga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jasa kita gak bakal bisa membahas cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau gila-gilaan cinta sama Nabi Muhammad. Rasulullah duluan gila-gila cinta sama kita. Kita gak bakal bisa bahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah terlalu cinta sama umatnya. Maka kita gak apa-apa. Kita mau dibilang gila karena cinta Nabi Muhammad, gak apa-apa. Secinta-cintanya kita umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta itu tidak akan bisa menjadi kultus kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah sifat bahkan lebih mencintai umatnya. Maka sebagaimanapun kita gila-gila pada Nabi Muhammad, itu tidak akan mengkultuskan Nabi Muhammad. Ya, maulid, kita baca pujian, kita baca sirah Nabawiyah, agar kita tahu dan makin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya indah, peranannya indah, ya ahsanus syama'il, riwayat hidupnya indah. Semuanya indah itu ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mencari keindahan, lihatnya Nabi Muhammad. Kita kalau mau terbebas dari kegelisahan kita, ingatnya Nabi Muhammad.
Kalau di hati kita masih ada orang-orang yang lain selain Nabi Muhammad, keluar itu dari hati kita. Isi dengan Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat. Ada sahabat nanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sering bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah. Bagaimana aku jadikan solawat kepadamu, wahai Rasulullah? Berapa persen? Apakah setengah? Lebih baik atau Rasulullah? 2/3 lebih baik. Kalau 100% aku bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah, tunggu fadzamku, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mengisi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW satu-satu. Selainnya baru yang lain. Pertama Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dipertanyakan iman seseorang muslim apabila dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari ayahnya, dari anaknya, dan dari dirinya sendiri serta dari semua manusia. Jadi kita harap dari acara ini, dari momentum ini, cinta kita bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita umat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dan menjadi umatnya bersama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harapan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzur ilaina, memandang kami, memudahkan seluruh urusan kami, mengijabah seluruh cita-cita dan harapan kami, menjadikan jalan keluar dari segala urusan dan permasalahan kami, memperluas rezeki dan harapan kami, memberikan kita sehat dan afiat, keluarga, sahabat serta orang-orang di sekitar kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami dari keluarga kami, orang tua kami, nenek kami, kakek kami, teman kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya di dalam kuburnya, cahaya Al-Quran dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, mata kami tidak pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah kami memandangnya ya Allah. Tangan kita tidak pernah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami menyalaminya ya Allah. Ucapan kami tidak pernah berkata rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Izinkanlah kami memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang kita butuhkan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau tampakkan dosa kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengaku rindu tapi kami malu dengan apa yang kami perbuat ya Allah. Ampunilah dosa kami sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, segala urusan kuserahkan kepadamu. Izinkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelita, sang penolong dan pemberi syafaat kami di yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keburukan dan kesalahan
dan kekurangan muncul dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dan lancarkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي